Halo teman-teman di Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Encecin dan ini ada Mas Erwin lagi ya. Bersama saya akan membahas tentang kamera yang baru datang ke Info Fotografi, yaitu Canon EOS R5. Dan bukan hanya Canon EOS R5-nya, kita juga dipinjami beberapa lensa ya yang bisa dibilang elit-elit nih. Ini lensa seri L tapi untuk Canon EOS R ya, namanya sistem lensa RF ya, bukan rangefinder ya, tapi RF ya. Ya. Jadi gimana Mas Erwin kesan pertamanya memegang R5 ini? Apa yang Mas Erwin sudah coba untuk inisialnya? Karena baru datang nih kemarin. Iya, sekarang kita kalau ada yang baru kita langsung bikin kontennya aja ya untuk impresi pertama nih. Inisial, habis itu baru kita coba lebih mendalam di lapangan dan kita akan buatkan lagi video untuk membahas. Iya, tapi secara overall yang sudah saya coba-coba dan kita ada 3 lensa. Sebelumnya saya cerita dulu, di sini ada 15 sampai 35, ini wide angle ya, ultra wide, f2.8L. Di sini ada lensa wajib ya 2470, f2.8 juga, dan yang sana adalah lensa tele profesional yang bisa memendek kalau mau disimpan, dia tidak terlalu panjang ya, 70-200 juga f2.8. Nah, R5 ini dari desain ukurannya hampir sama dengan DSLR Canon juga gitu. Jadi tidak bisa dibilang kecil. Kalau kita anggap mirrorless itu walaupun full frame ya, itu pingin semuanya kecil, misalnya kayak EOS RP lah. Ini beda ya, ini memang cukup besar ya, dan agak berat juga. Iya. Ini berkesan profesional soalnya, jadi agak lebih solid. Dan waktu saya pegang ini memang feeling saya lebih kayak megang kamera DSLR seperti yang 5D ya kan, yang seri-seri seperti itu. Tapi untungnya juga kameranya agak gede, soalnya lensa-lensa RF ini meskipun dia didesain tidak terlalu panjang ya, terutama 70-200 ini tergolong pendek ya, karena dia sistemnya bisa memanjang kalau di zoom. Ini diameternya gede Mas Erwin ya, karena mountnya itu udah beda sama yang dulu yang EF. Ini mountnya lebih mulutnya lebih besar. Jadi lensanya diameternya nih, saya pegang pakai tangan saya udah nggak nyampe gitu. Jadi lensa-lensanya juga solid ya, gede, dan tentunya hasilnya juga akan berbeda. Nah, soal kameranya sendiri mungkin kalau kita bahas tentang spesifikasi mungkin udah bosan karena kamera ini bukan sesuatu yang baru banget, tapi sekilas info dia 45 megapiksel, full frame, dan kemampuannya yang bikin heboh tuh dia bisa rekam video 8K. Nah, itu mungkin kalau ada kesempatan kita akan coba juga ya, mudah-mudahan yang editornya nggak stres ya dengan ukuran yang segitu besar ya, mudah-mudahan. Ya, sebagai kamera yang paling topnya di lini Canon full frame mirrorless ya, EOS R5, dia flagship lah di atasnya R6 atau R dan RP yang 2 tahun lalu ya. Ya, memang dia sudah membawa spesifikasi yang bisa dibilang udah setara sama kompetitor gitu. Dia punya sensor yang jauh lebih tinggi dari 24 mega ya, itu 45, ada IBIS-nya 5 aksis, stabilizer, continuous shooting-nya bisa 12 fps mechanical atau 20 fps kalau elektronik. Ya, itu semua sudah menjadi sesuatu yang ya mungkin pemirsa juga udah tahu tentang kelebihan R5. Yang kita mau bahas lebih lanjut adalah bagaimana realnya setelah kami mencoba ya, dengan waktu yang tidak terlalu lama. Saya kemarin coba untuk IS ya, kita coba IS-nya, karena IS itu yang paling pengen tahu, dia itu kan bisa tertulis sampai 8 stop itu. Nah, 8 stop itu tentunya dengan syarat, misalnya kombinasi antara body dan misalnya lensa. Lensanya ya, beda-beda. Lensa yang dipasangkan punya performa beda. Nah, yang sekilas Mas Erwin sudah cobain, gimana tuh? Apa aja yang Mas Erwin cobain misalnya dengan lensa ini misalnya ya? Kalau dengan lensa ultrawide ini, dia Canon tulis bisa sampai 7 stop. Dan 7 stop? Ya, itu juga lumayan sekali kan. Kalau 2470 dia bisa 8 stop. Dan sebagai info, di lensa sendiri ini juga ada IS-nya. Kalau ini dipasang di Canon yang tidak ada stabilizer di body, dia up to 5 stop. 5 gitu, stop. lumayan sekali. Lumayan. Dan ini saya sudah coba, ini karena dia wide, jadi saya mencoba sampai shutternya itu kurang lebih 1 detik. 1 detik. Ya, 1 detik. Dan itu dalam
percobaan saya coba ada yang tajam, ada juga yang masih belum tajam. Jadi ya kurang lebih nggak begitu konsisten. Jadi berarti setengah detik oke. Setengah detik oke. Jadi ya kurang lebih. Kira-kira berapa stop tuh ya kalau dengan lensa? Sekitar 4 lah, 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 ya. Kalau yang ini 2470, saya bilang ini bisa sampai 5 stop. 5 stop, lumayan juga. Iya. Kalau lebar memang nggak dibanding dengan yang agak lebih tele. Yang tele biasanya stopnya lebih banyak. Saya nggak tahu. Ya mungkin untuk meredam yang lebih dari setengah detik itu kan memang tidak mudah ya, karena kan durasinya terlalu lama gitu. Tapi kan bayangkan kalau lensanya misalnya tele. Tele itu bahkan kalau kita pakai 1/30 aja biasanya kan goyang gitu. Dan ini kalau bisa sampai setengah detik udah bagus banget sih. Gitu. Iya. Yang menarik bagi saya meskipun udah ada stabilization di body, tapi semua lensanya punya stabilization di lensanya juga, dan itu sangat membantu sekali. Dan juga 4 stop mungkin memang tidak seperti yang di advertise ya 4-5 stop, tapi di sisi lain kita juga harus ngerti ini adalah full frame sensor dengan resolusi yang tinggi ya, 45 bukan 20. Kalau 20 mungkin lebih enteng untuk stabilization-nya. Bisa jadi, betul ya. Ini kan 45. Jadi oke lah. Apalagi insight yang kita bisa dapatin dari sistem ini mungkin ya, yang kita bisa banyak yang bilang ya R5 itu sepadan dengan 5D. Ya 5D itu kan adalah legend kalau di DSLR Canon ya. Nah, yang dianggap sepadan itu salah satunya adalah build quality, durability, kualitas weather seal-nya. Dan ya kalau kita pegang memang sudah terasa solidnya kan. Tapi juga sensornya nih, 5D kan juga punya generasi yang megapikselnya tinggi ya. 5DS misalnya. Nah, ini punya sensor yang ya bisa dibilang adalah hampir sama ya dengan yang saat itu, dengan resolusi yang 45 mega gitu. Dan yang menarik sensornya itu yang sekarang punya dynamic range yang 1 stop lah lebih baik. Sehingga kan biasanya gini, kalau megapikselnya banyak kita ada sedikit kompromi misal di dynamic range atau di ISO tingginya gitu kan. Nah kalau ini sih saya bilang sebuah keseimbangan. Jadi sebuah kamera mirrorless full frame yang resolusinya sudah sangat lebih dari cukup, tapi juga dynamic range-nya tetap lebih baik dari yang generasi DSLR sebelumnya. Ada peningkatan dan kualitas ISO tinggi yang kurang lebih sama ya, kurang lebih. Jadi tidak terus ISO tinggi jadi noise banget gitu, enggak gitu. Sampai 6400 saya coba sih masih bersih lah. Usable ya? Usable, iya. Iya, jadi lumayan lah untuk performance itu ya. Untuk desain fisik ya, desain interface-nya, saya melihat ada kemiripan dengan EOS R yang pertama ya. Dan juga ada blend dengan yang tentunya 5D yang DSLR ya. Dan di sini memang ada dialnya cukup lengkap, bahkan ada 3, tapi kita nggak punya mode PASM, harus pencetin ini sama dengan EOS R ya. Dan tombol-tombolnya familiar bagi saya, jadi ada joystick, ada AF on, ada juga yang untuk autofocus dan sebagainya. Dan kalau Mas Erwin lihat sendiri, apa yang menarik bagi Mas Erwin dengan ini? Ya, yang menarik sebagai tanda dia memang punya segmen positioning di atas ya, di kelas atas. Ya tentu adalah misalnya adanya top LCD atau LCD tambahan dari teknologi layarnya OLED. Kemudian jendela bidiknya juga sudah sangat baik ya dengan 5 juta titik dan refresh rate-nya itu 120 Hz. Jadi ya walaupun kalau itu dipilih memang lebih menghabiskan baterai ya. Tapi at least apa yang kita lihat itu betul-betul halus gerakan. Iya, saya lihat di sini tadi sekilas itu besar sekali. Jadi bukan hanya resolusi tinggi tapi besar. Tapi memang kalau kondisi agak gelap ya, misalnya dari studio ini, memang kalau kita gerak-gerakin itu tidak beda sama jendela bidik ya. Jadi agak sedikit itu meskipun refresh rate-nya, tapi kalau di kondisi cahaya yang udah oke, saya rasa lebih oke. Nah, lalu di bagian belakang ya seperti biasa ya, ada quick menu dan sebagainya, dan ada roda. Di belakang ini ternyata tidak ada D-pad ya, artinya kita tidak bisa tekan-tekan kninya ya yang berbeda di sini. Memang itu salah satu hal yang waktu kita coba EOS R6 itu agak kaget juga loh. Ini biasanya kan kalau DSLR dia bisa pencet kanan kiri atas bawah. Tapi udah diganti sama joystick, dan ternyata R5 dan R6 memiliki desain roda belakang yang sama gitu. Di bagian LCD-nya sih 3,2 inci ya, lebih besar, dan dia punya dual slot memory card dengan
ya CF Express dan SD yang UHS 2. Nah, dua kartu yang sangat ngebut ini ada alasannya. Selain dalam fotografi dia bisa continue shooting sampai 20 fps, tapi juga yang paling utama sih ya videonya kan. Kalau videonya misalnya dia bisa sekian sampai lebih dari 1 gigabit per detik misal. Kalau memory cardnya nggak bisa menampung ya percuma gitu. Udah gak khawatir. Dan CF Express yang dipinjamkan juga keren banget, 512 GB. Ini udah kayak hard disk ya, setengah hard disk gitu ya, atau SSD. Jadi cukup keren. Kita akan bahas tentang sistem kamera RF juga ya, karena udah mulai menarik ya. Kalau kita lihat di 2018 mungkin baru luncurin dan lensanya nggak banyak. Sekarang kita sampai dipinjemin 3 lensa di sini yang L series-nya, dan juga ada pengumuman lensa-lensa yang baru ya, misalnya 51,8 itu juga sesuatu yang menarik. Jadi yang protes, lensanya nggak banyak, terus udah tuh lensanya mungkin gede-gede dan semuanya yang pro yang mahal ternyata mulai ada lah jadi di Canon RF ini. Dan selain itu juga ada adapter ya, dimana kita bisa pasangkan dengan lensa-lensa yang DSLR yang mungkin teman-teman punya, karena Canon memproduksinya itu sampai jutaan kan lensa-lensa IF. Tentunya banyak sekali yang tersedia di tempat penyewaan atau di second, ataupun yang masih banyak yang jual yang baru dengan harga yang nggak terlalu mahal. Jadi bisa dipasang ke sini juga, dan kompatibilitasnya tentunya bagus karena komunikasinya antar semerek yang sama, autofocus teman-teman nggak usah khawatirin dan sebagainya. Nah, kalau Mas Erwin ngelihatnya gimana nih sistem RF? Kita ngomong sistem berarti lensa-lensanya. Iya, jadi tadi udah cukup jelas ya. Kalau pada akhirnya pilihan yang banyak itu, kalau yang ada keinginan mau ganti ya, anggap misalnya dia memang pakainya Canon, tapi DSLR, dan dia menantikan misalnya 5D generasi kelima gitu kan. Ya, saya juga tidak tahu apakah akan ada atau tidak. Tapi ya anggap saja ini bisa sepadan dengan yang ditunggu-tunggu itu ya. Dengan semua spesifikasi dia, kalau kita bilang ya toh yang punya lensa-lensa DSLR tetap bisa dipakai kan dengan adapter ini. Betul. Gitu. Iya, jadi ya anggap aja kalau perlu body, kalian cuma perlu adapter, pasang lensa seri L yang DSLR, udah bisa. Ya, jadi memberikan suatu upgrade path ya. Memang kalau kita lihat di berita-berita juga sistem lensa IF itu bisa dibilang sudah dihentikan. Soalnya kita lihat saya lihat dari tahun kemarin lensa-lensa baru nggak ada yang untuk DSLR lagi. Jadi sepertinya arahnya ke sini. Dan ada gosip juga, kemungkinan juga yang sistem kamera ini bukan hanya full frame saja, bisa jadi Canon akan membuat kamera EOS R ini tapi sensornya APS-C. Wow. Bisa nggak? Soalnya kalau kita lihat Nikon, Sony, one mount gitu kan. Secara teknis ya bisa ya, dalam arti ya tidak pernah ada masalah dengan membuat kamera yang sensornya lebih kecil gitu. Tapi SM-nya gimana? Ya itu jadi salah satu tanda tanya. Tapi kita juga nggak tahu ya, maksudnya SM itu kedepannya akan seperti apa. Walaupun kemarin juga diumumkan misalnya M50 Mark II. Iya, masih ada kamera baru, meskipun memang nggak signifikan upgrade-nya. Jadi ya bisa jadi ini kalau misalnya sudah ada APS-C-nya, EOS M-nya bisa dihentikan, atau bisa jadi juga jalannya paralel. Kita itu kan belum tahu ke depannya. Tapi melihat dari robustnya sistem ini ya, maksudnya dengan lensa-lensa semakin banyak, dengan adanya adapter yang memudahkan orang untuk adaptasi atau transisi ke era mirrorless yang baru ini, tentunya bikin teman-teman yang memiliki banyak lensa Canon dan suka Canon ya, banyak yang suka kan dengan mungkin interface-nya atau warnanya. Dan itunya akhirnya bisa memiliki opsi-opsi yang cukup banyak di mirrorless. Oke. Paling gitu aja ya obrolan kali ini. Nantikan aja review yang lebih lengkap tentang hasil foto dan video dari Canon EOS R dan lensa-lensa berikut ini. Oke, sampai jumpa lagi dan bye-bye.